Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang recommendation machine. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Desmalia Aulia, kemudian Ria Mairosa, Anisatul Mufidah, Devi Elva Oktaviana, Kurniawan Nurrahman, Widya Lorenza, Ferdian Valevi, Naufal Sultan Fakhri, dan Pratama Satya Nugraha. Selanjutnya untuk materi pertama akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Kurniawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ferdian atas kesempatannya. Di sini saya akan menjadi pembuka dalam presentasi kali ini, dan kita akan membahas tentang yang namanya recommendation machine. Nah, jadi recommendation machine ini adalah sebuah fitur yang biasanya terdapat di berbagai e-commerce yang sering kita jumpai. Nah, mereka ini membutuhkan cara yang efektif untuk merekomendasikan beragam produk mereka kepada pelanggan. Sebagian besar situs e-commerce ini menyediakan alat pencarian situs web berdasarkan teknologi yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini oleh teman-teman kelompok lain. Nah, mengandalkan pelanggan untuk menemukan produk melalui pencarian aktif, bagaimanapun hal ini mengasumsikan bahwa pelanggan ini tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka menggambarkannya ketika memulai pencarian mereka. Atas dasar hal tersebut, banyak situs e-commerce mengandalkan mesin rekomendasi ini atau yang biasa disebut sebagai sistem pemberi rekomendasi. Mesin rekomendasi ini secara proaktif mengidentifikasi produk yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk menjadi sesuatu yang mungkin ingin dibeli konsumen. Mesin rekomendasi ini ada banyak sekali jenisnya, bisa berdasarkan urutan harga, urutan laris, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai. Nah, salah satu e-commerce yang memiliki mesin rekomendasi terbaik adalah Amazon. Tiap kali pelanggan masuk ke situs Amazon, mereka disajikan dengan berbagai macam produk berdasarkan riwayat pembelian, riwayat penelusuran, ulasan produk, peringkat, dan banyak faktor lainnya. Nah, akibatnya Amazon ini menyesuaikan situs e-commerce mereka untuk setiap individu yang mengarah pada peningkatan penjualan. Konsumen lebih sering menggunakan halaman yang dipersonalisasi ini dengan membeli produk dengan harga yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan iklan banner dan promosi berbasis web lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa di Amazon ini, mesin rekomendasi dikreditkan dengan menghasilkan 35% dari penjualan mereka. Ya, baiklah, itu saja pembukaan dari saya. Materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Kepada yang bersangkutan, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai filter rekomendasi. Jadi, dalam filter rekomendasi ini ada 3 pendekatan yang banyak digunakan untuk membuat rekomendasi yang berguna. Pendekatan yang pertama yaitu penyaringan berbasis konten, yang kedua penyaringan kolaboratif, dan yang ketiga strategi hibrida. Untuk pendekatan yang pertama akan saya jelaskan. Next. Oke, jadi pemfilteran berbasis konten ini merekomendasikan produk berdasarkan fitur produk dari item yang pernah berinteraksi dengan pelanggan di masa lalu. Nah, interaksi ini dapat mencakup seperti melihat item, menyukai item, membeli item, menyimpan item ke daftar keinginan, dan sebagainya. Dalam pengertian yang paling sederhana, pemfilteran berbasis konten ini menggunakan kesamaan item untuk membuat rekomendasi. Misalnya, mesin rekomendasi Netflix mencoba merekomendasikan film yang mirip dengan film yang sudah kita tonton. Nah, sistem terperinci untuk menggambarkan film ini meningkatkan posisi Netflix di industri yang sangat kompetitif karena kemampuannya untuk menawarkan rekomendasi yang unggul kepada pelanggan mereka. Bisa dilihat di slide. Gambar tersebut merupakan ilustrasi dari pemfilteran berbasis konten menghasilkan rekomendasi berdasarkan kesamaan fitur produk. Jadi yang pertama, pelanggan menyukai minuman payung koktail buah. Lalu, komputer akan mencari produk untuk minuman payung koktail buah. Lalu akan muncul rekomendasi, yaitu berdasarkan penilaian Anda terhadap minuman payung koktail buah, Anda mungkin juga akan menyukai minuman yang sejenis dengan koktail buah. Sekian presentasi dari saya. Untuk pendekatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk pendekatan yang kedua yang biasa digunakan untuk membuat rekomendasi yaitu penyaringan kolaboratif, di mana penyaringan kolaboratif ini membuat sebuah rekomendasi berdasarkan dari kesamaan antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Dapat kita ambil contoh misalkan, pelanggan A membeli sebuah produk dan memberikan peringkat atau penilaian yang tinggi terhadap produk tersebut. Nah, kemungkinan pelanggan A ini mendapatkan rekomendasi dari pelanggan lainnya yang sudah membeli produk yang sama dan memberikan peringkat yang dapat dilihat di slide ini merupakan ilustrasi dari penyaringan kolaboratif, di mana ada seorang pelanggan yang menyukai minuman merah muda, kemudian ada juga pelanggan lainnya yang menyukai minuman merah muda, dan dari semua pelanggan yang menyukai minuman merah muda ini akan memunculkan sebuah rekomendasi untuk minuman yang lainnya. Sekian untuk pembahasan dari penyaringan kolaboratif. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya filter rekomendasi yang ketiga itu sistem hibrida. Mesin rekomendasi hibridra mengembangkan rekomendasi berdasarkan beberapa kombinasi metodologi yang dijelaskan di atas seperti penyaringan berbasis konten, penyaringan kolaborasi, dan sistem berbasis pengetahuan dan demografi. Mesin hibrida dapat menggunakan pemfilteran kolaboratif dan pemfilteran berbasis produk secara bersamaan untuk merekomendasikan rangkaian produk yang lebih luas dengan presisi. Misalnya menggabungkan beragam algoritma seperti pemfilteran kolaboratif dan berbasis produk dengan aktivitas pengguna seperti item yang sedang tren, item yang paling banyak dibeli, item yang paling banyak dilihat dalam pengaturan e-commerce, untuk memberikan rekomendasi yang paling tepat bagi pembeli Anda. Sistem hibrida seperti Insider memberi pengguna fleksibilitas untuk membuat serangkaian rekomendasi berbeda dengan algoritma berbeda di setiap slot. Mereka dapat memilih berbagai kombinasi untuk menemukan apa yang paling cocok untuk mereka. Dengan mengizinkan sistem hybrid seperti Insider untuk mendapatkan informasi dari berbagai saluran digital seperti web, seller, push, dan lainnya, mesin ini dapat dengan cepat mempelajari konten dan produk yang dibuat. Ada 4 pendekatan yang tercantum untuk menggambarkan potensi, kompleksitas, dan variasi dalam sistem hybrid yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 4 pendekatan tentang rekomendasi hibrida. Untuk menggambarkan potensi kompleksitas dan variasi dalam sistem hibrid, terdapat 4 pendekatan yang tercantum yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah hibrida berbobot. Ini adalah hasil pemberi rekomendasi yang berbeda diberi bobot dan digabungkan secara numerik untuk menentukan serangkaian rekomendasi akhir. Bobot relatif ditentukan oleh pengujian sistem untuk mengidentifikasi level yang menghasilkan rekomendasi terbaik. Yang kedua adalah hibrida campuran. Ini adalah hasil rekomendasi yang berbeda disajikan berdampingan dengan satu sama lainnya. Yang ketiga terdapat hibrida kaskade. Pemberi rekomendasi diberi peringkat atau prioritas. Jika terjadi rekomendasi dengan 2 produk diberi nilai rekomendasi yang sama, hasil dari sistem berperingkat lebih rendah digunakan untuk memutuskan dari sistem berperingkat lebih tinggi. Yang terakhir adalah hibrida majemuk. Pendekatan ini menggabungkan hasil dari 2 sistem pemberi rekomendasi dari kategori teknik yang sama, misalnya 2 filter kolaboratif, tetapi menggunakan algoritma atau prosedur perhitungan yang berbeda. Mesin rekomendasi sekarang digunakan oleh banyak perusahaan dengan konten mendalam yang mungkin tidak akan ditemukan jika perusahaan bergantung pada pelanggan untuk terlibat dalam pencarian aktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu keterbatasan mesin rekomendasi. Jadi terdapat 4 poin dari keterbatasan mesin rekomendasi. Yang pertama yaitu
mulai dingin atau pengguna baru. Jadi membuat rekomendasi untuk pengguna yang belum memberikan informasi apapun ke sistem atau bisa juga disebut dengan pengguna baru merupakan tantangan karena sebagian besar sistem memerlukan sejumlah informasi minimal tentang pengguna tersebut. Yang kedua yaitu konten fitur terbatas. Jadi agar sistem filter konten berfungsi harus tersedia informasi yang cukup tentang fitur produk dan informasi tersebut harus ada dalam format terstruktur sehingga dapat dibaca oleh komputer. Nah, untuk 2 poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, keterbatasan selanjutnya dalam mesin rekomendasi adalah konten fitur terbatas. Agar sistem filter berfungsi, harus tersedia informasi yang cukup tentang fitur produk dan informasi produk tersebut harus ada dalam format terstruktur sehingga dapat dibaca oleh komputer. Seringkali informasi tersebut harus dimasukkan secara manual, yang dapat menjadi penghalang dalam situasi di mana banyak produk. Lalu yang terakhir adalah spesialisasi berlebihan. Jika sistem hanya dapat merekomendasikan item yang sangat mirip dengan profil pengguna, maka rekomendasi tersebut mungkin tidak berguna. Misalnya, jika sistem rekomendasi terlalu sempit dikonfigurasikan pada situs web yang menjual pakaian, pengguna hanya dapat melihat rekomendasi untuk item pakaian yang sama yang dia suka, tetapi hanya dalam ukuran dan warna yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penerapan recommendation engine dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Shopee Indonesia. Sebelumnya, Shopee merupakan tempat belanja online atau e-commerce yang berfokus pada aplikasi atau platform mobile dan web. Kemudian model bisnis dari Shopee yaitu C2C atau konsumen to konsumen dan B2B atau business to business. Shopee berdiri sejak tahun 2015 sehingga sudah berumur 6 tahun. Shopee tersebar di 7 negara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, India, dan Brazil. Kemudian bentuk usaha dari Shopee yaitu perseroan terbatas dengan nama resmi PT Shopee Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta. Visi dari Shopee yaitu menjadi marketplace nomor 1 di Asia Tenggara. Produk Shopee terdiri dari produk tangible dan produk intangible. Kemudian untuk karyawan Shopee berjumlah 3.779 dan strateginya social shopping. Kemudian untuk konsumen per April 2021 sebanyak 96 juta pengunjung. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang diterapkan oleh Shopee itu dibagi menjadi 2. Yang pertama rekomendasi berdasarkan aktivitas pengguna pada waktu tertentu. Pada rekomendasi ini, ketika kita melakukan pencarian suatu produk di Shopee, maka secara otomatis Shopee akan merekomendasikan produk-produk serupa dengan produk yang kita cari. Di situ, Shopee biasanya menyajikan produk yang memiliki penilaian dan penjualan yang bagus. Dengan hal itu, biasanya pembeli akan menjadi lebih tertarik dan meningkatkan keinginan untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, rekomendasi berdasarkan peluang pengguna untuk mengklik suatu produk. Jadi pada rekomendasi berdasarkan peluang ini, biasanya Shopee akan menaikkan produk-produk yang sedang menjadi tren di kalangan konsumen. Shopee juga biasanya menaikkan produk-produk yang sedang didiskon dengan harga yang menggiurkan bagi pembeli. Dengan rekomendasi ini, maka pengguna Shopee yang awalnya tidak berminat melakukan pembelian menjadi tertarik pada produk tersebut dan akhirnya memilih untuk membeli. Dengan ini, pengguna untuk membeli produk akan meningkat. Kemudian, selain rekomendasi di platform Shopee secara langsung, Shopee juga biasanya memberikan rekomendasi melalui media sosial yang lain. Seperti contohnya ketika kita membuka TikTok atau Instagram, maka akan muncul produk yang direkomendasikan oleh Shopee di platform tersebut. Hal itu juga tentu saja dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Berdasarkan penjelasan tadi, disimpulkan bahwa sistem rekomendasi yang diterapkan oleh Shopee sangat bermanfaat dan memberikan banyak keuntungan bagi pihak Shopee. Di samping itu, selain keuntungan bagi Shopee, sistem ini juga mempermudah kita sebagai pembeli untuk memilih produk yang kita cari. Sekian yang saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang penerapan recommendation engines, yaitu pada Netflix. Cara kerja sistem rekomendasi pada Netflix. Netflix adalah model layanan berlangganan yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk membantu menemukan cara dan film yang menarik agar pelanggan
yang menarik bagi pelanggan. Untuk melakukannya, Netflix menciptakan sistem rekomendasi kompleks dengan hak milik. Dasar-dasar setiap kali mengakses layanan Netflix, sistem rekomendasi berusaha membantu menemukan acara atau film untuk dinikmati dengan mudah. Netflix memperkirakan kemungkinan judul tertentu dalam katalog yang akan ditonton berdasarkan sejumlah faktor. Yang pertama, interaksi dengan layanan. Interaksi dengan layanan Netflix, seperti riwayat streaming dan bagaimana Anda menilai judul lainnya. Yang kedua, anggota lain dengan selera dan preferensi yang sama tentang layanan Netflix. Dan yang terakhir adalah tentang informasi, judul seperti genre, kategori, aktor, tahun rilis, dan sebagainya. Selain mengetahui acara yang telah ditonton di Netflix, untuk menyesuaikan saran, Netflix juga melihat hal-hal seperti waktu menonton, perangkat yang digunakan untuk menonton Netflix, dan durasi menonton. Semua bagian data ini digunakan sebagai masukan yang Netflix proses dalam algoritma mereka. Sistem rekomendasi tidak termasuk informasi demografis, seperti usia atau jenis kelamin, sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Jika tidak melihat acara yang ingin ditonton, Anda selalu dapat mencari di seluruh katalog yang tersedia. Netflix mencoba membuat pencarian semudah dan secepat mungkin. Saat memasukkan penelusuran, hasil teratas yang dikembalikan didasarkan pada tindakan anggota lain yang telah memasuki query yang sama atau serupa. Ini di bawah ini adalah keterangan tentang bagaimana sistem yang bekerja dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi mempengaruhi acara yang Netflix sajikan untuk pelanggan. Yang pertama, langsung memulai sistem rekomendasi. Saat membuat akun Netflix atau menambahkan profil di akun Netflix, Netflix meminta memilih beberapa judul yang disukai. Netflix akan menggunakan judul tersebut untuk langsung memulai rekomendasi. Memilih beberapa judul yang disukai bersifat opsional. Jika memilih untuk membatalkan langkah tersebut, maka Netflix akan memulai dengan serangkaian judul yang beragam dan populer untuk mulai ditonton. Setelah menonton judul pada layanan, ini akan mengungguli setiap preferensi awal yang diberikan, dan selama terus menonton seiring waktu, judul yang ditonton baru-baru ini akan lebih diutamakan daripada judul yang ditonton di masa lalu dalam hal mendorong rekomendasi sistem. Baris, peringkat, dan representasi judul. Selain memilih judul yang akan dimasukkan ke dalam baris beranda di Netflix, sistem Netflix juga akan memberi peringkat setiap judul dalam baris dan kemudian memberi peringkat pada baris itu sendiri. Menggunakan algoritma dan sistem yang kompleks untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Dengan kata lain, saat pelanggan melihat situs Netflix, sistem telah memberi peringkat pada judul dengan cara yang dirancang untuk menyajikan urutan terbaik yang mungkin akan dinikmati pelanggan. Di setiap baris ada 3 lapisan personalisasi. Yang pertama, pilihan baris. Misalnya terus menonton, sedang tren sekarang, komedi pemenang penghargaan, dan sebagainya. Yang kedua, judul yang ditampilkan dalam baris, dan peringkat judul tersebut. Cara Netflix meningkatkan sistem rekomendasi. Yang pertama, Netflix menerima masukan dari setiap kunjungan ke layanan Netflix dan terus melihat algoritma dengan sinyal tersebut untuk meningkatkan keakuratan prediksi tentang judul yang kemungkinan besar akan ditonton. Data algoritma dan sistem komputasi Netflix terus saling memberi masukan untuk menghasilkan rekomendasi baru guna menyediakan produk yang menghibur. Next slide. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.